Apakah kalian mendengar ma asma', apa yang aku dengar? Inni sesungguhnya aku la asma'u, sungguh aku mendengar atitos sama, suara langit. Wa ma tulamu, dan tidaklah dia dicela anta ito, bahwasanya dia bersuara. Wa ma fiha, dan tidaklah di dalam langit maudhi'u shibrin, tempat satu jengkal, illa wa alaihi malakun, kecuali padanya ada malaikat, sajidun yang sujud, au qaimun, atau berdiri, yaitu sedang salat. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dan disahihkan oleh Ad-Diya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mendengar suara-suara yang gaib, tapi tidak semuanya, yang diizinkan oleh Allah saja. Salah satunya suara langit. Suara apa? Atid. Atid itu adalah suara ketika suatu hewan keberatan untuk memikul barang. Onta misalnya dikasih pikulan berat nih, maka tubuhnya karena memikul beban yang berat sampai tulang-tulangnya bersuara, itu namanya atid. Maka langit juga begitu. Kenapa langit itu sampai bersuara? Kalau kata guru saya itu suara kriat-kriat, sampai keberatan, kret-kret. Nah, itu gara-gara malaikatnya banyak di situ di langit. Tempat satu jengkal di langit itu pasti ada malaikat di situ. Jadi nggak ada tempat yang kosong. Kalau bumi ini kan masih banyak tempat yang kosong, Pak. Sehingga jumlah manusia dengan malaikat banyak siapa? Malaikat. Karena langit ini lebih luas daripada bumi, sementara setiap jengkalnya sudah diisi malaikat. Nggak ada tempat yang kosong. Bumi ini kecil sekali dibandingkan langit, tapi tidak semua tempatnya diisi oleh manusia. Karena itu manusia sungguh sombong kalau dia itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tinggalnya di langit. Menunjukkan juga bahwa malaikat itu sajidun au qaimun. Amalannya salah satunya adalah salat. Sajidun sujud salat, qaimun berdiri dalam kondisi salat. Nah, maka salat ini termasuk amalan ibadah para malaikat. Kalau baca Quran, kata para ulama, termasuk amalan yang malaikat tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan untuk baca Quran. Sehingga malaikat itu paling senang kalau ada orang salat tahajud, dia buka mulutnya di depan orang yang salat tahajud ini. Bacaan Qurannya semuanya masuk pada mulutnya malaikat. Nah, dijelaskan oleh para ulama, ini karena mereka tidak diberi oleh Allah kemuliaan baca Quran. Sehingga mereka maunya memakan bacaan Quran yang dibaca oleh manusia dalam salat sunnahnya. Hadis berikutnya 82. Ata'lam, apakah kamu tahu, awwalu zumratin, awalnya kelompok, tadkhulul jannah, yang masuk ke dalam jannah, min ummati, dari kalangan umatku, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari muhajirin. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat, ila babil jannah, kepada pintu jannah, wa yastaftihun, dan mereka minta dibukakan. Fayaqulu lahumul khazanah, maka berkata kepada mereka para penjaga jannah, awa qad husibtum, apakah kalian sudah dihisab? Qalu, mereka menjawab, bi ayyi syai', dengan apa nuhasab, kami dihisab? Wa innama, tiada lain, kanat asyafuna, pedang-pedang kami, ala awatikina, di atas pundak-pundak kami, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta mitna, sehingga kami pun mati, ala dzalika, di atas kondisi itu. Fayuftahu lahum, maka dibukakan untuk mereka. Fayaqiluna fiha, lalu mereka pun tidur qailulah padanya, istirahat siang ya. Bukan tidur ya, istirahat siang padanya, arba'ina aman, selama 40 tahun, qabla ayyadkhulahan nas, sebelum orang-orang masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa yang pertama masuk surga itu adalah fuqara, orang-orang fakir. Di sini disebutkan muhajirin, fuqara dari kalangan muhajirin. Dalam hadis yang lain disebutkan orang-orang fakir secara umum. Artinya tidak harus muhajirin. Muhajirin kan sahabat-sahabat Nabi ya. Ini orang-orang fakir yang bukan muhajirin, sama juga. Mereka yang lebih dahulu masuk ke dalam surga daripada orang-orang kaya. Nah, sebabnya apa? Sebabnya disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada dua perkara yang dibenci oleh manusia, yaitu apa? Miskin sama mati. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam. Dua perkara dibenci oleh manusia. Yakrahul mauta, dia tidak suka mati, padahal mati lebih baik daripada fitnah-fitnah di dunia. Dan dia tidak suka sedikit harta, padahal sedikit harta lebih sedikit juga hisabnya. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Nah, jadi orang-orang kaya itu nanti masuk surganya belakangan gara-gara apa? Hisabnya belum selesai. Yang miskin-miskin hisabnya langsung cepat, akhirnya cepat masuk surga. Karena itu kira-kira kita pilih miskin atau pilih kaya nih, Pak? Kok tertawa aja nih? Pilih kaya yang cepat, ya, pintar nih, okay? Pilih kaya tapi masuk jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Okay? Karena itu saya sering kali berdoa dalam majelis seperti ini. Karena doa di majelis insya Allah mustajab. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Okay? Amin ya rabbal alamin. Jadi kita meskipun kaya misalnya, nggak ada masalah. Sehingga setelah membaca hadis ini, orang-orang kaya di antara kita tidak usah kemudian berdoa ya Allah miskinkan saya, nggak usah. Okay? Karena para ulama katakan doa ya Allah miskinkan saya itu doa untuk Rasulullah SAW, bukan untuk kita. Maka Nabi tidak pernah mengajarkan kepada kita berdoalah ya Allah hidupkan saya miskin, nggak pernah. Beliau sendiri berdoa begitu, tapi nggak pernah menyuruh umatnya untuk apa? Berdoa begitu. Karena beliau paham bahwasanya iman kita tidak sederajat dengan imannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas kita minta miskin, itu nggak pantas nih. Karena kita bukan orang-orang yang sabarnya sebagaimana sabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mau dibikin kaya oleh Allah atau dibikin miskin oleh Allah itu terserah Allah saja. Kita tidak usah memilih ini akhtaru alla akhtar. Saya milih untuk tidak punya pilihan, tapi terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kalau dijadikan kaya, maka kita minta menjadi orang yang syukur. Kalau dijadikan miskin, kita minta menjadi orang yang sabar. Intinya itu saja. Kemudian dalam hadis ini disebutkan arba'ina aman, 40 tahun masuknya sebelum orang-orang yang kaya. Dalam hadis yang lain disebutkan khamsami'ati amin, 500 tahun. Hadisnya juga sahih, yaitu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, di sini disebutkan khamsumi'ati amin, 500 tahun. Karena itu kesimpulannya gimana? Ya, sama dengan pembahasan yang sebelumnya tadi. Ketika dua hadis sahih, maka diambil yang paling banyak. Dikatakan 40 tahun, dikatakan 50 tahun. Nah, berarti diambil yang paling banyak. Atau dikompromikan dengan kompromi yang lain. Misalnya sebagian orang kaya itu masuk jannahnya lambat 40 tahun, sebagian lagi masuk jannahnya lambat 50 tahun. Karena kaya juga apa? Bertingkat-tingkat. Berapa? Oh, oke, 500 tahun. Di sini berapa? 40. Arba'in 40. Sementara tadi khamsumi'ah 500. 500 tahun. Nah, maka ini jaraknya sangat jauh sekali antara 500 dengan apa? 40. Tapi sama-sama hadisnya sahih, sehingga ringkasnya bisa dikompromikan antara keduanya. Baik, kita lanjutkan hadis 83. Ittaqillah, takwalah kepada Allah haitsuma, dimanapun kunta engkau berada. Wa adbi'is sayyi'ata, dan iringilah keburukan al-hasanata dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya akan menghapusnya. Wa khaliqin nasa, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Hadis ini mengumpulkan segala jenis kebaikan. Karena kebaikan ini ada 3 macam. Kebaikan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang hubungannya dengan diri kita sendiri, dan kebaikan yang hubungannya dengan antar manusia. Ittaqillah, takwalah kepada Allah, ini kebaikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada disuruh takwa, artinya jangan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Iringi keburukan dengan kebaikan. Nah, ini kebaikan terhadap diri sendiri. Karena kalau kita berbuat dosa atau maksiat, itu hati kita jadi hitam 1 titik. Nah, kalau kita biarkan hitam ini, maka hitamnya akan semakin banyak, akhirnya kita jadi susah beramal baik, hidayah nggak bisa masuk. Nah, maka disuruh untuk iringi dengan kebaikan, maka titik hitamnya akan hilang.
Kebaikan apapun bebas, baca Quran, tahlil, tasbih, bersedekah, apapun. Nah, kemudian yang ketiga adalah bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini kaitannya kebaikan kepada manusia. Karena itu menurut Imam Nawawi, hadis ini termasuk hadis-hadis yang inti dari hadis-hadis Nabi SAW. Termasuk jawami'ul kalim, kata-kata yang pendek tapi isinya sangat panjang sekali, cekak aus, isinya padat tetapi kalimatnya pendek. Nah, maka kalau dalam seumur hidup kita itu hanya melakukan satu hadis ini saja, ini sebenarnya sudah sangat cukup. Hadis-hadis yang lain kita tidak membacanya, kita baca hadis ini saja, tapi diterapkan betul-betul secara sempurna, ini sudah cukup. Karena ini kebaikan tiga-tiganya sudah kena semuanya. Berbuat baik kepada Allah, ittaqillah, berbuat baik kepada diri sendiri, kalau maksiat segera diiringi kebaikan, berbuat baik kepada sesama manusia, khuluqin hasan. Nah, akhlak yang baik ini bagaimana? Intinya dua. Pertama adalah badlun nada, yang kedua adalah kaful adha. Badlun nada, memberikan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Kaful adha, menahan gangguan kepada orang lain. Tidak mengganggu orang tetapi memberikan kebaikan. Nah, itu inti dari akhlak yang baik. Termasuk misalnya ketika kita berjumpa, kita mengucapkan salam. Nah, ini termasuk badlun nada, memberikan kebaikan. Karena salam adalah apa? Doa. Assalamualaikum. Itu seolah-olah kita mendoakan kepadanya, mudah-mudahan kamu tidak terkena COVID. Assalamu, keselamatan, alaikum atas kalian. Nah, maka salam ini termasuk badlun nada, termasuk perbuatan baik kepada para manusia. Kalau kita diam saja tidak mengucapkan salam, berarti tidak melakukan badlun nada. Ada orang kelaparan, maka dikasih makan supaya dia tidak kelaparan. Orang miskin ini nggak punya makan. Nah, ini termasuk badlun nada. Ada orang sakit, kita kirimi obat. Ini termasuk badlun nada, melakukan kebaikan kepada orang lain. Hadis 84, ittaqillah, takwalah kepada Allah, wala tahqiranna, dan betul-betul janganlah meremehkan, minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun, walau meskipun, antufrigha, engkau menuangkan, min dalwika, dari embermu, fi ina'il mustasqi, pada wadahnya orang yang minta air. Wa antalqa akhaka, dan bahwasanya engkau berjumpa dengan saudaramu, maksudnya sesama muslim, wa wajhuka, dan wajahmu, ilaihi, kepadanya, mumbasitun, terhampar. Jadi maksudnya wajahnya menghadap kepadanya dengan wajah yang ceria, tidak melengos. Wa iyyaka, dan hindarilah, wa isbalal izar, isbalnya sarung. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak terlarang untuk isbalul izar. Fa inna isbalal izar, karena sesungguhnya isbalnya sarung, minal makhilah, termasuk sombong. Wala yuhibbuhallah, dan Allah tidak mencintai kesombongan. Wa ini mru'un, dan kalau seseorang itu syatamaka, mencaci kamu, wa ayyaraka, mencela kamu, sama sebenarnya ya. Bi amrin, dengan suatu perkara, laisa huwa fika, yang tidak ada pada dirimu, berarti menuduh. Fala tu'ayyirhu, maka kamu jangan mencela dia, bi amrin huwa fihi, dengan perkara yang meskipun perkara itu betul-betul ada pada dirinya. Wada'hu, biarkan dia, enggak usah dibalas. Yakunu wabaluhu, adalah akibat buruknya, alaihi, tanggungan dia, wa ajruhu, dan pahalanya, laka, untuk kamu. Wala tasubbanna, dan betul-betul janganlah kamu mencela ahadan, seorang pun. Hadis ini menunjukkan bahwa di dalam Islam ada perintah, ada larangan. Perintahnya salah satunya jangan meremehkan kebaikan apapun. Kenapa kita dilarang meremehkan kebaikan? Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang kita lakukan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita melakukan kebaikan yang besar, tetapi karena niatnya tidak ikhlas atau kurang ikhlas, akhirnya Allah tidak terima. Mungkin kita melakukan satu kebaikan kecil, kita tidak menganggap itu satu amal yang pahalanya besar, tapi karena ikhlas murni karena Allah, malah menyebabkan selamat dari api neraka. Imam Ghazali dimimpi oleh salah satu muridnya. Wahai Imam Ghazali, bagaimana kondisi Anda? Beliau mengatakan, saya diampuni oleh Allah. Kenapa engkau diampuni oleh Allah? Apakah karena ngajar di mana-mana? Muridnya Imam Ghazali sangat banyak. Apakah karena berkarya tulis yang sangat banyak? Karyanya sangat terkenal, Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya. Maka dia mengatakan bukan. Tapi ketika saya nulis,
maka pada tinta saya itu ada lalat yang hinggap minum. Nah, karena dia minum, saya biarkan dulu. Setelah dia selesai minum, dia pergi, baru tinta itu saya pakai lagi, dicelupkan penanya ke situ. Nah, ternyata gara-gara ini kemudian apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ini hanya mimpi, bukan dalil ya. Tapi mimpi orang beriman biasanya adalah merupakan apa? Salah satu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbuatan baik sekecil apapun hendaklah kita rakus untuk melakukan, karena kita nggak ngerti mana kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian larangan isbal, ini hadis menunjukkan bahwa isbal itu mau sombong mau tidak sombong sama saja. Karena isbal sendiri minal makhilah, termasuk sombong. Sehingga kalau orang melakukan isbal itu yaitu mata kakinya tertutupi oleh pakaiannya sampai pakaiannya lebih rendah. Kalau pakaiannya masih sama dengan mata kaki, ini belum isbal. Isbal itu kalau sudah lebih rendah. Nah, itu sudah isbal. Laki-laki tidak boleh kayak begitu. Ini kalau orang melakukannya dengan hatinya diisi kesombongan, berarti dosanya dua. Dosa isbal sama dosa sombong. Kalau dia melakukan isbal tanpa hatinya sombong, maka dia dosanya satu, dosa isbal. Dia tidak bisa mengatakan saya isbal yang penting tidak sombong, nggak bisa. Sebagian orang salah paham dari hadisnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq katanya ketika isbal, maka dia mengatakan kepada Nabi, saya isbal ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kamu tidak termasuk yang melakukan karena sombong. Nah, ternyata dalam hadis itu disebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu isbalnya tidak sengaja, tapi karena bahasa kita melotrok. Kalau ditarik itu maka naik lagi, tapi nanti berjalan beberapa langkah melotrok lagi. Nah, maka itulah isbal yang dimaafkan oleh Allah, tidak disengaja. Karena mungkin tidak ada celana yang pas dengan postur tubuh kita. Setiap beli celana pasti apa? Selalu kendor misalnya. Nah, kalau berjalan beberapa langkah pasti turun. Nah, itu yang dimaafkan. Tapi kalau ketika kita beli, kita sudah tahu itu lebih panjang daripada mata kaki kita, nekat kita pakai, nah itu namanya isbal. Ini haram, tidak boleh. Kita harus berhati-hati, jangan sampai gara-gara masalah sepele seperti ini kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 85. Ittaqillah, takwalah kepada Allah ya Abul Walid, wahai Abul Walid. La ta'ti yaumal qiyamah, jangan sampai kamu datang nanti pada hari kiamat biba'irin, dengan seekor onta, tahmiluhu, yang kamu memikulnya, lawalahu rugha, dan dia bersuara, au baqaratin, atau kamu bawa sapi, laha khuwarun, dia bersuara, au syatin, atau kamu bawa kambing, laha thu'ajun, dia bersuara. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Abul Walid ini maksudnya adalah Ubadah bin Samit yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini maksudnya seseorang yang diamanai menjadi pejabat tidak boleh untuk melakukan korupsi. Siapa yang korupsi, maka barang yang dia korupsi nanti akan dipikul pada hari kiamat. Kalau dulu yang dikorupsi misalnya onta, nah dia akan pikul ontanya. Ontanya berada di atas tubuhnya, dipikul. Jadi tahmiluhu, kamu pikul, ini betul-betul dipikul. Onta dipikul itu tidak ada di dunia, Pak. Tapi di akhirat nanti akan ada. Orang suruh mikul onta. Kenapa? Onta ini onta yang dia korupsi dengannya ketika dia menjadi pejabat. Nah, maka ini Ubadah bin Samit ini dipanggil oleh Nabi. Wahai Ubadah, takwalah kepada Allah, wahai Abul Walid. Karena Ubadah waktu itu dikirim oleh Nabi jadi pejabat di suatu tempat. Sebagaimana Mu'adz dikirim ke Yaman. Kemudian siapa lagi? Abu Musa al-Asy'ari dikirim ke Yaman. Nah, sebelum dikirim biasanya dinasihati. Ini Ubadah dinasihati oleh Nabi. Kamu saya jadikan sebagai pemimpin di sana, tapi ingat, ini tidak boleh korupsi. Korupsi nanti akan bertanggung jawab membawa barang-barang yang dia korupsi di hari kiamat. Dan kalau itu kambing, kambingnya bersuara. Sapi, sapinya bersuara. Onta, ontanya bersuara. Kenapa bersuara? Untuk mempermalukan di hadapan seluruh manusia. Jadi nanti di akhirat memang Allah akan membuka semua rahasia. Ada orang yang jalannya miring. Ini karena dulu ketika di dunia poligami tapi tidak adil. Ada orang yang memikul barang-barang yang dia dulu korupsi. Nah, itu memang adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam Quran. Apa ayatnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 161, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Siapapun korupsi, dia akan membawa
apa yang dia korupsi nanti pada hari kiamat. Nah, ini tidak hanya korupsi masalah ghanimah saja, apapun korupsi. Termasuk korupsi ketika jadi pejabat sebagaimana dalam hadis ini. Nah, karena ghulul ini sebagian orang salah paham, dikira itu hanya korupsi ghanimah. Enggak. Ghulul itu segala macam korupsi disebut ghulul. Baik dari ghanimah maupun bukan ghanimah, sama saja. Nah, maka yang korupsi-korupsi semakin banyak apa yang dia korupsi nanti akan semakin besar yang dia pikul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis 86. Ittaqil maharim, jauhilah perkara-perkara haram. Takun a'badan nas, kamu akan menjadi orang yang paling ibadah, ahli ibadah. Wardha bima qasamallahu lak, dan ridolah terhadap apa yang Allah bagikan untuk kamu, Allah berikan untuk kamu. Takun aghnan nas, kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Wa ahsin ila jarik, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mu'minan, kamu akan jadi orang beriman, maksudnya yang sempurna imannya. Wa ahibbalin nas, dan cintailah untuk manusia ma tuhibbu li nafsik, apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Takun musliman, kamu akan jadi orang muslim, maksudnya muslim yang sempurna. Wala tukthirid dhahik, kamu jangan perbanyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik, karena sesungguhnya banyak tertawa tumitul qalba, mematikan hati. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain-lain sahih. Jadi kalau kita pengen menjadi a'bad, orang yang ahli ibadah, itu bukan dengan jalur memperbanyak sholat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak tilawah, memperbanyak puasa, enggak. Orang yang paling ahli ibadah itu yang paling menjauhi keharaman. Meskipun sholatnya sedikit, meskipun baca Qurannya sedikit, meskipun amalan-amalan solehnya sedikit, tapi setiap keharaman dia tinggalkan. Itulah yang paling apa? Ahli ibadah. Karena itulah para ulama mengatakan inti ibadah itu taat sama Allah. Orang kalau melanggar larangan Allah, meskipun dia banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak sholat malam, tapi melanggar, itu bukan ahli ibadah, bukan paling ahli ibadah. Ya dia ahli ibadah, tapi ibadahnya bukan paling ahli. Yang paling ahli adalah yang apa? Ittaqil maharim, yang paling banyak menjauhi keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tuksirid dhahik, jangan banyak tertawa. Ini menunjukkan berarti tidak boleh kita melihat film-film komedi, film-film yang menyebabkan kita tertawa. Jangan disetel sama sekali, jangan dilihat sama sekali. Yang pantas atau boleh melihat film-film lucu-lucu seperti itu, yang bikin ketawa ngakak, itu orang-orang yang tidak ngaji saja. Orang-orang yang ngaji seperti kita sudah tahu bahwasanya banyak tertawa menyebabkan apa? Hatinya jadi mati. Kalau hati sudah mati, diberi kebaikan itu susah. Hadis 87. Ittaqudz zulma, hindarilah kezaliman. Fa inna zulma, karena kezaliman itu zulumatun, akan menjadi kegelapan-kegelapan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wattaqus syuha, hindarilah dengki. Apa? Bakhil. Fa inna syuha, karena sesungguhnya bakhil itu ahlaka, membinasakan mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian. Wa hamalahum, menyebabkan mereka ala an safaku, menumpahkan dima'ahum, darah-darah mereka, maksudnya saling bunuh gara-gara bakhil. Wastahallu, dan mereka menghalalkan maharimahum, keharaman-keharaman mereka. Jadi misalnya saling rampas, saling rebut, nah itu gara-gara apa? Bakhil. Ini hadis riwayat Muslim sahih. Yang dimaksud dzulumat, zalim menjadi kegelapan, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, kegelapan ini maksudnya adalah kegelapan nanti pada waktu kita berada di atas sirat. Orang berada di atas sirat, jembatan di atas neraka jahanam, ini sangat gelap gulita, jembatannya sangat tipis, lebih tipis daripada sehelai rambut, sangat tajam, lebih tajam daripada pisau atau pedang, dan ini sangat gelap. Nah, ketika kita tidak punya sinar, ini tidak akan bisa melewati. Nah, maka zulumat, kegelapan-kegelapan, itu maksudnya adalah sini. Orang-orang yang lain punya sinar, maka orang yang banyak berbuat dolim, ini tidak akan punya sinar. Jadi orang-orang yang berbuat dolim, nasibnya seperti orang-orang munafik. Orang munafik di akhirat gak punya sinar. Orang-orang yang dolim juga tidak punya sinar, diberi kegelapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, zulumat itu maksudnya adalah kurubat, kesusahan-kesusahan.
Ini ungkapan orang Arab. Saya sedang susah. Nah, itu biasa diungkapkan dengan saya sedang dalam kegelapan. Bukan betul-betul gelap. Lampu mungkin ada, tapi susah. Misalnya macet mobilnya di tengah perjalanan yang di situ tidak ada bengkel misalnya. Nah, ini dalam kegelapan. Disebut dalam kegelapan tapi maksudnya dalam kesusahan. Karena itu zalim termasuk dosa besar sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada ini. Hadis 88. Ittaqullah, takwalah kepada Allah. Fa inna, karena sesungguhnya akhwanakum, orang yang paling khianat di antara kalian, indana, di hadapan kami, man talabal amal, orang yang meminta pekerjaan. Hadis riwayat Tabarani. Yang dimaksud hadis ini adalah tidak disukainya meminta jabatan. Jadi yang dimaksud al-amal, pekerjaan, ini adalah pekerjaan jabatan. Meminta jabatan sebagai RT, jabatan sebagai camat, sebagai lurah. Nah, itu yang paling khianat itu adalah yang minta. Kalau tidak minta, tetapi dia dilimpahi jabatan, sebenarnya dia keberatan, tapi harus menerima karena sudah menjadi pilihan. Nah, ini orang yang paling tidak khianat kayak begini. Karena dalam Islam itu namanya jabatan ini bukan untuk kesenangan atau kenikmatan, tapi tanggung jawab. Nah, tidak ada orang yang suka tanggung jawab besar, itu nggak ada. Pengennya tanggung jawab yang ringan. Kalau dia minta tanggung jawab yang berat, nah, pasti ada udang di balik batunya itu. Mungkin karena pengen cari uangnya dan sebagainya. Maka dalam Islam tidak ada sunnahnya sama sekali orang mencalonkan diri untuk jadi pejabat, nggak ada. Justru disuruh untuk apa? Menjauh. Kalau dia mencari atau mencalonkan diri, itu berarti akhwanakum, orang yang paling khianat. Berarti zaman sekarang ini para pejabat niku para khianat atau para jujur nih, Pak? Sekarang ini ada nggak orang yang tidak mencalonkan, yang diangkat pejabat itu? Kayaknya rata-rata mencalonkan. Nah, itu berdasarkan hadis adalah akhwanakum, paling khianat. Karena ternyata kalau mau mencalonkan itu harus bayar uang banyak. Saya punya tetangga seorang ustadz, masya Allah, wafat. Wafatnya katanya gara-gara susah. Susahnya kenapa? Anaknya belingnya bukan main. Ini seorang ustadz terkenal, ceramah di mana-mana, tapi anaknya masya Allah nggak bisa diatur. Disekolahkan ke negeri jauh, ke Yaman, habis 40 juta atau berapa. Baru berapa pekan pulang lari minggat dari pesantrennya, balik ke Indonesia. Habis itu minta duit kepada bapaknya 300 juta katanya untuk calonkan jadi bayan. Nah, saya baru tahu, Pak. Jadi bayan bayari 300 juta kok akeh men. Nah, akhirnya dia diterima jadi bayan. Tapi gara-gara dia jadi bayan, maka semua ustadz-ustadz yang lain pada komentar pedas sama ustadz ini. Piye anakmu jadi bayan? Karena bayannya dari PDI, Pak. Anak ustadz yang malah jadi bayan dari PDI. Nah, saking susahnya beliau sering menangis. Akhirnya saking sedihnya lama-lama kemudian wafat gara-gara terlalu sedih. Nah, ini termasuk kondisi zaman kita sekarang. Talabal amal, minta pekerjaan, bayar banyak untuk jadi pejabat. Berarti ada tujuannya kan? Pasti pengen untuk balik yang lebih banyak. Keluarkan 300, berarti kembalinya harus lebih dari 300. Gak mungkin dia kembali sedikit, gak mungkin. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita lanjutkan. 89. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, fil bahaim, tentang binatang-binatang, al-mu'jamah, yang tidak bisa bicara. Ya, namanya binatang nggak bisa bicara. Farkabuha, maka tunggangilah dia, salihatan, dalam keadaan baik, wa kuluha, dan makanlah dia, salihatan, dalam keadaan baik. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Maksudnya kita disuruh merawat kendaraan-kendaraan tunggangan kita dengan sebaik-baiknya. Zaman dulu onta, sapi bukan, kuda. Nah, itu disuruh kasih makan yang cukup. Jangan sampai dia kelaparan sementara kita tidak menyadari tentang kelaparannya. Karena hewan nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong saya lapar, nggak bisa. Maka di sini Nabi katakan mu'jamah. Dia nggak bisa ngomong, nggak bisa mengatakan bahwa dirinya sedang lapar, sedang haus. Nah, sehingga kalau makanan kita jaga, farkabuha salihah. Nanti kalau kita naiki, maka dinaiki dalam kondisi sehat, segar, bugar. Kalau nanti kita sembelih, kuluha sholihah, kita menyembelihnya, kita makan dalam kondisi pantas untuk dimakan, gemuk dagingnya. Itu karena kita rawat dengan sebaik-baiknya. Maka maksud hadis ini adalah jangan pelit untuk memberikan nafkah kepada ternak-ternak yang kita miliki. Punya ayam, silahkan
tetapi makanannya dicukupi. Jangan pelit untuk kasih makan ayam. Kenapa? Kita berikan makan kepada ayam kita, ada pahalanya enggak? Ada pahalanya. Jadi ayam kita gemuk itu pahala kita semakin besar. Ayam kita kurus gara-gara kita pelit ngasih makan ayam, berarti pahala kita semakin sedikit. Apa dalilnya kasih makan ayam dapat pahala? Fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada setiap hati yang basah itu ada pahalanya. Maksudnya memberi makan kepada makhluk hidup itu pasti ada pahalanya. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu sebagian teman saya itu tidur itu sengaja nggak mau pakai autan, Pak. Dibuka sengaja. Lah ngopo? Ngeki pangan karo napa? Nyamuk. Mungkin dia mengingat hadis ini ya. Memberi makan setiap makhluk hidup ada pahalanya. Alhamdulillah yang kuat. Kalau saya nggak kuat saya. Gatal nggak bisa tidur. Kalau dia itu Masya Allah tidur di tempat yang banyak nyamuknya itu bisa angler nih, Pak. Dibuka semua tubuhnya nih angler, Masya Allah. Ada orang kayak begitu. Ya mudah-mudahan berpahala lah. Tapi kalau saya nggak bisa saya gitu. Kita lanjutkan hadis satu lagi. Ittaqullah, takwalah kepada Allah fis shalah, dalam masalah salat, wa ma malakat aimanukum, dan apa-apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian. Maksudnya budak-budak kalian. Maksud hadis ini adalah disuruh bertakwa kepada Allah, menjaga dua masalah. Pertama salatnya dijaga, yang kedua budaknya dijaga. Jangan disakiti, jangan ditampar, jangan dipukuli dengan pukulan yang sangat keras. Salat disuruh dijaga, maksudnya gimana? Ya supaya salat kita jadi sempurna. Salat rohnya itu adalah khusyuk. Nah, sehingga bertakwalah kepada Allah dalam salat berarti kita disuruh juga untuk apa? Menjaga khusyuk. Khusyuk harus kita perhatikan. Karena itu paling saya sukai adalah kalau kita sebelum salat itu doa kepada Allah minta diberi apa? Khusyuk. Karena kita manusia ini tidak akan pernah lepas dari setan. Kondisi apapun setan datang, setan datang. Kita salat Allahu Akbar, itu setan langsung mendekat, membisiki kita. Ingatlah ini, ingatlah itu. Hadisnya sahih. Nah, maka kalau kita tidak dibantu oleh Allah, susah kita untuk bisa khusyuk. Karena itu menurut saya, kalau panjenengan setuju, monggo, tidak setuju terserah. Doa paling penting antara azan sampai qomat ketika kita menunggu untuk dikumandangkan qomat adalah minta apa? Khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan salat jamaah, dan ketika salat jamaah itu setan sudah menyerbu dari segala arah penjuru. Setan tidak senang kalau kita ini melakukan satu kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini, benarnya dari Allah taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.